warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eling Mizarni. Saya mengajar bidang studi IPA di SMP Negeri 6 Kerinci, sekaligus sebagai mahasiswi PPG di LPTK Universitas Negeri Padang. Saya ingin melakukan uji kinerja praktik pembelajaran saya di SMP Negeri 6 Kerinci ini. Berikut praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Bagaimana? Semangat belum ke belajarnya? Semangat. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajarannya, terlebih dahulu marilah kita membacakan doa. Silakan Farhan, tolong pimpin baca doanya. Angkat duduk, siapkan angkat tangannya dulu. Duduk, jangan kita mulai, kita isikan absennya dulu. Jessie, Gea, Natasha, Anugrah, Rapa. Ya. Ayla, ekosistem itu merupakan ada makhluk hidupnya, ada benda matinya seperti itu ya. Nah, sekarang coba ya, pembahasan kita ini adalah ekosistem. Nah, komponen ekosistem ini ada dua nantinya. Ada disebut biotik, ada juga abiotik. Nanti ekosistem ini ada dua lagi dia. Bagi dua lagi, ada ekosistem alami namanya nanti. Kemudian ada ekosistem apa? Buatan. Nanti akan kita uraikan dalam pembahasan kita pada hari ini. Sekarang ikutannya dulu. Coba ya kita perhatikan lingkungan yang ada di sekeliling kita ini. Ya, coba kita lihat apakah lingkungan yang ada di sekeliling kita ini terdiri dari makhluk hidup semua ataukah terdiri dari benda mati semua? Coba. Dari apa? Ada yang dari makhluk hidup, apa lagi? Ya, ada yang terdiri dari makhluk hidup, ada juga yang terdiri dari benda mati. Kalau dari makhluk hidup apa contohnya? Manusia. Manusia, apa lagi? Video yang pertama tentang ekosistem, perhatikan. Ini merupakan lingkungan. Ya. Video, perhatikan dulu. Ada makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungannya. Ya, ada biotik dan abiotik. Terdiri atas apa? Makhluk hidup. Ya, sedangkan abiotik terdiri dari benda mati ya. Hasil batu bara merupakan komponen abiotik. Nah, komponen ya, contohnya tumbuh-tumbuhan, dia menghasilkan makanannya sendiri dari tubuhnya sendiri.
Kemudian konsumen merupakan heterotrof yang memperoleh makanan dari makhluk hidup yang lainnya. Ya, dia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Ya, heterotrof berarti dia. Ya, manusia termasuk kemana berarti? Heterotrof ya. Karena kita tidak bisa menghasilkan makanan kita sendiri. Kita harus memperoleh makanan dari makhluk hidup lainnya. Mungkin dari hewan, kita butuh daging misalnya. Kita juga butuh memakan sayuran, itu kita peroleh dari tumbuh-tumbuhan. Demikian ya. Coba apa itu? Ada karnivora, ada herbivora, kemudian ada juga omnivora. Ya, kemudian yang dekomposer itu adalah bakteri, ya. Coba kalau dekomposer tidak ada, pasti apa saja yang kita temukan di sini? Lumpur, ya. Apalagi ada bebek. Yang sering berada pada ekosistem sawah, ya. Ada keong, ya. Kemudian ada kataknya juga yang sering juga berada pada ekosistem sawah. Ada burung, belalang. Nanti kamu amati ya, apa saja yang kamu amati di sini kamu tulis nantinya. Ada ular. Pernah nggak ketemu ular di sini? Itu kan mejanya. Kemudian kelompok 2, Ayla. Ya, karena itu akan diurai oleh bakteri nantinya. Ini merupakan komponen makhluk hidup, ya kan? Kemudian abiotik merupakan komponen benda mati. Jadi hubungan keterkaitan makhluk hidup dengan benda mati, misalnya kita ke sekolah membutuhkan pakaian atau tidak? Ya, kita makhluk hidup sementara pakaian kita adalah benda mati. Kemudian udara termasuk juga kepada abiotik. Apakah kita bernapas memerlukan udara yang segar? Ya. Kemudian air, apakah kita butuh air untuk minum? Ya. Jadi dari sana kita tahu ya bahwa adanya hubungan keterkaitan antara komponen biotik dan abiotik. Jelas? Ya, baiklah. Ibu akan membentuk sebuah kelompok dan kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Nanti kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita nanti. Coba diberikan kelompoknya. Kelompok 1, Chelsea, ada? Gea, Natasha, Anugrah, dan Rapa, ada? Ya, silakan duduk berkelompok. Geser mejanya. Baiklah, untuk tugas diskusi kita harus panduannya ya. Silakan kamu isi lembar kerja ini. Kemarin di sini 5 orang. Ya, ini satu orang. Bikin nama dan kelasnya. Isi ya. Ada ini. Berapa orang? 6. Ya, bagikan satu-satu. Kita bagikan satu-satu. Ini berapa orang dan kelasnya? Ya, ini bagikan. Ya, silakan. Kamu jawab pertanyaan yang ada pada lembar kerja tersebut berdasarkan video yang kamu amati tadi. Ya, jelas cara mengisi KPD-nya? Ya, silakan mulai bekerja dari sekarang. Silakan kerjakan kapan? Ya, langkah-langkah dalam mengerjakan LKPD-nya. Aman,
terjadi pada ekosistem sawah. Perhatikan ya. Nah, boleh juga kita berpanduan kepada video yang berputar tadi depan. Yang jaring-jaring makanan. Yang sudah selesai? Berapa? Ini sudah? Ini dibacakan terus kemudian antibiotik dalam semuanya dibacakan. Ada yang sudah selesai? Jelas enggak? Perhatikan ya, yang nomor 4, panduan untuk membuat rantai makanan dan makanan sawah. Ada apa saja, siapa yang selaku produsennya, siapa konsumen tingkat 1, siapa konsumen tingkat 2-nya, dan siapa yang berperan sebagai dekomposer atau pengurainya. Pengurai tetap materi ya, dia berperan sebagai dekomposer. Ada yang sudah selesai, boleh kita presentasikan di depan. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 1 dulu kita tampilkan ya. Nanti kelompok yang belum tampil, boleh menyajikan pertanyaan untuk kelompok 1. Ya? Bagaimana kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1 siap? Sudah? Nah, kelompok 1? Kelompok 1 siap tampil? Ya, ya, boleh. Bawa kursinya ke depan. Bawa kursinya 5 buah ya. Ambil kursinya baik. Ini kursi nggak terpakai ini? Boleh berpindah kursinya satu. Sudah, boleh silakan kelompok 1, Jessie. Sudah siap kursi? Sudah, ya boleh. Boleh bawa kursinya ke depan. Bisa nggak bawa kursinya ke depan? Ini sudah sedikit, ini tempat atas. Bisa diserahkan biar lewat. Ya, buku pakainya agak orang keluar yang sana, ini bukan dulu yang di sana. Kita dari sini ya. Ambil yang sana. Ya, silakan aku tempat duduknya dulu. Ini punya siapa? Ya, siapa situ? Saya biar nggak terkena cahayanya. Ya, siapkan sebagai moderatornya. Siapa yang tukang menjawab pertanyaannya nanti? Ya. Geser ke belakang Andra sama Pak. Ke belakang. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat dengan kesempatan ini saya dari kelompok 1 Ya. ingin
mendemonstrasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibaca oleh Jessi. Ya, silakan dibaca Jessi. Air termasuk golongan abiotik, udara termasuk golongan abiotik, tanah termasuk pada golongan abiotik, padi termasuk pada golongan biotik, Yang lain perhatikan ya. Siapkan pertanyaan untuk kelompok 1. Ya, nanti kelompok yang menjawabnya siapkan siapa moderatornya, siapa yang akan mempresentasikannya. Ya, semua. pada golongan biotik, masuk pada Ya. batu termasuk golongan abiotik, udara termasuk golongan abiotik, cacing termasuk golongan abiotik, cahaya termasuk golongan abiotik. 1. Menemukan udara yang segar untuk bernapas dengan menghirup oksigen dalam proses pernapasan. 2. Tuhan menemukan tanah secara sebagai tempat hidupnya untuk menemukan makanan. 3. Menemukan air untuk minum demi kelangsungan hidupnya. 4. Padi, tikus, ular, burung elang, sampai tidur. Ya. Sudah selesai presentasinya? Sudah. Silakan ajukan ada nggak teman-teman yang mau bertanya? Tanyakan ke Jessi. Apakah ada yang menanyakan? Ya, silakan. Ya, Nilam, silakan Nilam. Ya, kelompok 1 dengar ya pertanyaan dari Nilam. Ya, berdiri Nilam. Ke pertanyaannya. Emailnya dilakukan. Ya, siapa yang mau menjawab? Ya, silakan menjawab peserta. Ya. Bagaimana, jelas? Ya, masih ada nggak pertanyaan kelompok 1? Masih ada nggak pertanyaan tadi? Ya, silakan Putri. Jangan membelok kami. Boleh dari sini. Dari samping. Ya, apa jawabannya? Jika pada suatu ekosistem tidak dapat memurai, maka akan berdampak buruk bagi lingkungan. Lingkungan akan menjadi kotor dengan tidak adanya bakteri yang membantu menulis stok makhluk hidup yang sudah mati. Nah, bagaimana, jelas Putri? Nah, masih ada nggak pertanyaannya? Ya, silakan Aura. Boleh ya, semuanya hebat-hebat ya, aktif dalam diskusinya. Silakan. Ya. Pertanyaannya apa kelebihan dari ekosistem buatan? Bagus ya. Apa jawabannya? Walaupun kelebihan dari ekosistem buatan yaitu dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai. Misalnya, sawah bisa ditanam padi, sehingga padi tersebut dapat menjadi sumber makanan pokok bagi manusia. Sedangkan dengan mengelola kebun dapat ditanami sayuran atau buah-buahan yang dapat dipakai oleh manusia. Ya, bagaimana, jelas? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Bagus juga jawabannya. Bagaimana, masih ada nggak pertanyaannya? Sudah? Ya, silakan kelompok 1 tutup dulu diskusinya. Yang hasil kerja sama dari kelompok kami. Dengan ini saya tutup. Assalamualaikum Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempat duduknya, kursinya ada di depan ya. Silakan kelompok 2. Kelompok Ayla, Aura, Nilam, Putri dan Atta. Silakan berdiri depan. Ya, kelompok 1 boleh numpang di sini dulu. Kelompok 1 boleh numpang di sini dulu. Ya, siapa sebagai moderatornya? Ya, boleh numpang dulu di sini, Jessi. Boleh di sini, Kak Kak. Ya, silakan siapa sebagai moderator? Bisa dimulai. mempresentasikan hasil
diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman kami Aura. Ya, silakan dibaca Aura. Berdiri ya. Berdiri. Ya, dibaca. Ya, benar yang lain ya. Air termasuk hati, udara termasuk hati, tanah termasuk hati, padi termasuk hati, tatat termasuk hati, rumput termasuk hati, kelapa termasuk hati, nyok termasuk hati, bulan termasuk hati. Dengarkan yang lain ya. Dan silakan sediakan pertanyaan untuk kelompok 1. Belalang termasuk hati, cacing termasuk hati, cahaya termasuk hati. Terus sabu memerlukan udara yang segar untuk terdapat dewa menghirup di dalam proses. Nah, dibaca nomor 3 ya. 2. Tumbuhan memerlukan tanah sebagai tempat hidupnya untuk mengembang akarnya. 3. Makhluk hidup memerlukan air untuk hidup demi kelangsungan hidupnya. 4. Padi Tadi dimakan tikus. dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan ular. Kelompok 4 belum ada suara ya. Silakan kelompok 4 sediakan pertanyaan untuk kelompok 3 ya. Ya, biar bersuara semuanya. Basuh termasuk aktif, adalah termasuk aktif, kecil termasuk aktif, ayat termasuk aktif. 1. Makhluk hidup memerlukan udara yang segar. Ya, yang lain perhatikan ya. Boleh sediakan pertanyaan untuk penampilan dari kelompok 3. Tanah sebagai tempat untuk makan makannya. 3. Makhluk hidup memerlukan air untuk hidup kelangsungan hidupnya. 4. Padi dimakan tikus, tikus makan ular, ular dimakan ular, ular dimakan bakteri. Ya, silakan ada pertanyaan untuk kelompok 3. Ada? Nah, silakan ya. Kelompok lain boleh disediakan pertanyaan untuk kelompok 4. Ya, silakan sama moderatornya. Kita berapa? Dua. Padan. Ya, silakan berdiri padan. Ya, semangat ya. Silakan. Oh, yang lain dengarkan sediakan pertanyaan untuk kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Najwa. Dan perhatikan ya. Ya, perhatikan yang lain ya. Silakan sediakan pertanyaan untuk kelompok 4. Ya, kelompok 3 harus ya aktif ya, belum ada pertanyaan dari tadi. Ya. Sudah mungkin ada pertanyaan kelompok 4, silakan. Ya, silakan Zahira. Jelaskan bagaimana membuat interaksi Ya, bagaimana hubungan makhluk hidup dengan udara? Bagus pertanyaannya. makhluk hidup dan udara saling kita kaitkan. Karena makhluk hidup memerlukan udara yang segar untuk memperoleh oksigen. Bagaimana, jelas? Ya, ada lagi pertanyaannya? Ya, silakan Cecilia. Terkait pertanyaan tadi, dari mana makhluk hidup memperoleh oksigen atau O2 tersebut? Oksigen. Ya. O2. Akhir. Ya, Ibu sudah menyediakan soal dalam bentuk post test. Ya, itu tujuannya untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami pokok bahasan kita pada hari ini. Nah, ini tugas yang terakhir ya. Silakan kita isi
Nah, dijawab saja ya. Ini jawabannya berdasarkan video yang Ibu tanyakan tadi, berdasarkan hasil presentasi teman-teman kita tadi juga. Sudah, Nugra? Rapa sudah? Ya, Rapa, semangat ya Rapa. Ya, Nugra sudah? Sudah? Kalau sudah, kumpulkan dengan ketua kelompoknya masing-masing nanti Ibu ambil. Ya, kelompok 2 sudah? Ini OPD ya, ini proses. Ada titik nama? Sudah nanti ya. Ini sudah kelompok Pak? Sudah? Ya, ada OPD dan prosesnya sudah? Ya, prosesnya OPD. Yang di sini sudah? Proses? Ini proses. Ya, ada titik nama? Sudah. Di sini sudah? Yang proses? Yang duduk duluan sudah? Ya, alhamdulillah ya. Semua rangkaian pembelajaran kita hari ini sudah kita kerjakan dengan baik sekali.